2 hari setelah donor itu rasanya badan seger banget ya kan. Jadi kayak mata gua aja penglihatan tuh kayak lebih cerah gitu loh. Oh ini belok kiri. Oke, Palang Merah Indonesia. Sini dia. Parkir di mana nih kita nih? Panas. Nggak sakit. Nah, halo lagi teman-teman. Balik lagi ke channel gua, channel Bang Rio. Nah, pada kesempatan kali ini gua mau ajak kalian jalan-jalan ke Denpasar ya kan. Dari ini kita posisi sekarang di Jimbaran. Nah, ini kita mau ke Palang Merah Indonesia nih, teman-teman. Jadi pusat PMI di Denpasar. Nah, pada kesempatan kali ini gue mau ajak kalian buat donor darah nih teman-teman. Jadi ini sekarang udah jadwal gue buat donor darah. Ya gue bikin schedule ya. Maksud gue sekitar 3 bulan sekali lah ya. 3 bulan sekali gue donor darah nih teman-teman. Jadi kebetulan hari ini gue udah jadwal gue donor darah, makanya gue sempetin aja lah nih ya kan. Kalau gue donor darah nih itu udah lama ya teman-teman. Gue udah sampai lupa ngitung berapa kali gue donor darah nih teman-teman ya kan. Jadi kenapa gue suka donor darah nih teman-teman, itu ada beberapa faktor, terutama faktornya yang keuntungan buat gue ya kan. Keuntungan buat gue itu gue ngerasa gue lebih seger badan gue teman-teman. Ntar ini lagi macet, nanti kalau agak plong gue lanjut videonya teman-teman ya. Oke, jadi kenapa gue rajin donor darah itu soalnya ada keuntungan yang menurut gue penting buat gue ya. Jadi gue ngerasa gue tuh lebih seger gitu setelah donor. Nah jadi memang bener sih, setelah donor hari berikutnya itu kita agak lemes ya. Lemesnya tapi nggak sampai kayak lemes banget sih kalau gue ya. Kayak agak bawaannya santuy aja gitu. Nah tapi 2 hari kemudian, 2 hari setelah donor itu rasanya badan seger banget ya kan. Jadi kayak mata gua aja penglihatan tuh kayak lebih cerah gitu loh. Apa suges apa bener nggak tahu, tapi tiap kali gua donor, setelah gua donor itu gua ngerasa seger banget teman-teman. Nah terus itu berlangsung, seger itu mungkin berlangsung sekitar seminggu kali gue nggak ngitung juga ya, cuman gue ngerasa kayak beda gitu setelah donor sama sebelumnya gitu. Nah jadi makanya gue sempetin aja, maksud gue kalau gue ada waktu, ini memang udah schedule gue, ya udah gue donor aja gitu teman-teman. Nah jadi kalau keuntungannya yang terutama buat gue sih itu ya, seger. Nah udah gitu ada juga keuntungannya itu menurut gue kita dapat ya general check up ringan lah ya. Check up ringan darah kita itu, kalau kita itu sebenarnya badan kita sehat apa enggak ya kan. Jadi soalnya sebelum darah kita diambil itu tuh darah kita diambil dulu sampelnya ya, sedikit ya. Jadi diambil sedikit, terus mereka tes lah apa segala macam, terus tensi kita dicek, diukur juga ya kan. Oke, setelah dicek kita itu memang bisa mendonor. Artinya kalau kita bisa donor darah ya artinya ya kita sehat gitu teman-teman. Jadi kita tuh sebenarnya kalau ngedonor dapat check up gratis juga ya kan. Terus ya kita bisa kalau ada pertanyaan apa yang mau ditanya ke dokter ya bisa lah nyambi-nyambi nanya gitu teman-teman. Jadi konsul gratis juga, tapi ya seputar pertanyaan-pertanyaan kesehatan yang ringan lah ya kan. Misalnya
ya tanya aja kayak, "Dok, emang bener ya kalau makan gorengan tuh bikin kita kolesterol?" Nah, misalnya kayak gitu-gitu aja lah, yang simpel-simpel ya kan. Kalau kalian ada pertanyaan tentang kesehatan bisa nanya ke dokter, konsul ya ringan-ringan gratis teman-teman, gitu. Terus ya kalau apa namanya kesehatan, maksudnya kalau keuntungan lainnya apa ya, kayak ya pastinya menolong orang lain lah ya, menolong orang lain. Tapi ya menolong orang lain tuh kan agak abstrak sih ya kan, agak abstrak gitu loh, maksudnya nggak kena bang ya. Oke lah, menolong kan bisa banyak cara lain, cuman ya menolong juga sih teman-teman, tapi nggak gitu kena di hati banget sih kalau gua, kalau misalnya alasannya menolong orang gitu ya kan. Tapi pernah kejadian di gua itu, ya ini pengalaman gua donor darah ya kan teman-teman ya. Jadi gua pernah waktu itu donor di Jakarta ya, di Jakarta gua donor darah. Terus gua ya memang udah jadwal rutin aja. Terus pas gua mau isi data diri gitu ya kan, pendaftaran, itu tuh ada yang nungguin di situ, bapak-bapak ya kan. Di situ bapak-bapak ini dia bilang ke gua teman-teman, "Mas, ini darahnya boleh buat saya nggak? Nggak, Mas, darah Mas golongannya apa?" Terus gua bilang ya kan, darah saya golongan AB, Pak. "Oh, pas banget Mas, saya perlu darah golongan AB," kata bapaknya gitu kan. Terus, "Oh, boleh Pak, boleh Pak, silakan aja ambil. Memang saya juga niatnya mau ngasih donor ya kan." "Oh iya, makasih Mas. Emang kenapa Pak? Kenapa Bapak perlu darah? Emang di sini stoknya nggak ada?" Kata bapaknya, "Iya Mas, golongan darah AB plus lagi nggak ada," katanya kayak gitu kan. Waduh, gue yang kayak wah itu gimana ya rasanya tuh kayak lu ketemu sama orang yang butuh darah lu, dan di situ lu bisa ngasih darah gitu kan. Itu tuh rasanya nggak karuan tuh, rasanya luar biasa ngena gitu loh. Terus kebayang nggak tuh kalau misalnya stok darah lagi kurang ya kan. Itu apalagi kata bapaknya nih, bukan anaknya sih, saudaranya ya, dia nolongin saudaranya baru aja kecelakaan butuh darah gitu kan. Tapi pas kebetulan bank darahnya lagi kosong gitu, yang golongan darah AB plus ini gitu. Nah itu gue yang kayak aduh, untung aja gue dateng ya kan, gue bisa gue kasih darah gue sebagian. Jadi ya mudah-mudahan darah gue itu ya bisa menolong saudara bapak itu ya kan. Jadi ya di situ gue makin kena aja gitu kalau donor ini. Ya kita apa ya, berbagi sesuatu yang sebenarnya nggak gitu berharga buat kita, tapi bisa berguna buat orang lain, dan kita nggak perlu keluar biaya juga gitu teman-teman. Jadi apa ya, kena banget aja gitu. Terus ya pengalaman gue donor sih itu aja sih teman-teman, yang kena banget buat gue ya, itu aja sih. Terus pas donor kalian, setelah donor kalian ya dapat kayak snack gitulah, snack vitamin sama susu gitu. Nah itu sebenarnya ya bukan itu juga sih yang dicari, maksudnya bukan karena ada reward snacknya itu juga sih yang kita cari. Cuman ya kita berbagi sama, ya gue ngerasa kayak lebih seger aja badan gue gitu teman-teman. Nih agak macet, nanti gue lanjut lagi kalau udah nggak macet teman-teman cerita gue ya. Ya, wes. Waduh, buru-buru amat Pak. Nah jadi balik lagi, donor darah tuh menurut gue ya buat gue sih menguntungkan ya teman-teman ya. Terus ya
Awal-awal sih waktu gua donor tuh agak gimana ya, sama jarum tuh ya kan, mana jarumnya gede banget lagi ya kan. Terus apa namanya, ya sakit lah ya kan, namanya ditusuk jarum gitu, sakit ya kan. Nah itu tuh awal-awal gue ngerasa kayak, ya apa ya, kayak ini gue ngapain sih sebenarnya nih, ngedonor-donor ini nggak ada untungnya gitu kan. Tapi itu sih gue tetap ngelanjutin donor, abis itu donor lagi. Tapi gue ngerasa abis donor, wih seger ya, mantep, ya udah abis itu gue lanjut dah tuh. Jadi gue ngerasa ya menikmati aja proses buat donor gitu ya kan. Nah terus sebenarnya Pak PMI ini banyak udah buka ini ya, buka spot-spot buat donor ya, yang remote gitu ya kan. Ya nggak harus kadang-kadang ada di rumah sakit, kadang ada di mana ya. Kalian bisa ngecek lokasi donor terdekat dari map lah ya, dari map kalian tulis aja di situ PMI. Nanti ya tinggal kalian apa sih namanya, datang, terus ya pertama pasti di daftar dulu ya, sama harus tahu dulu golongan darah kalian tuh apa gitu teman-teman. Nah jadi kalau sebenarnya ya kalian harus tahu sih ya, gile, harus tahu sih golongan darah kalian apa. Dan sebenarnya bukan cuma kalian sih yang harus tahu, tapi lingkaran satu kalian, keluarga-keluarga, teman-teman tuh minimal tahu lah ya. Atau kalian nyimpen kartu yang ada tulisan golongan darah kalian ya kan. Ntar macet, nah gue lanjut lagi ntar teman-teman. Ya kalian sebenarnya harus tahu sih golongan darah kalian apa ya kan. Terus ya minimal kalian kasih tahu ke keluarga kalian, lingkaran satu, atau teman-teman kalian lah ya. Dan juga simpen apa namanya, tulisan apa, maksudnya kayak kartu atau apalah di dompet kalian ya. Kalau kita nggak pernah tahu kapan kita itu perlu darah gitu teman-teman. Ya seburuk-buruk kata ya, namanya kecelakaan kan nggak ada yang tahu ya kan. Nah di situ kalian udah diangkat sama ambulan, terus ke UGD. Nah kalian perlu darah, terus mereka apa namanya, orang medis ya harus ngecek darah kalian dulu lagi, golongan darah apa segala macam. Tapi kalau tahu, mereka langsung tahu kalau kalian golongan darah apa ya kan. Kayak gue misalnya contohnya AB plus, dan gue simpen kartunya di dompet, ya gue kenapa ya langsung bisa dikasih darah minimal gitu loh. Jadi ya apa ya, jadi ya sedia payung sebelum hujan lah istilahnya gitu kan. Makanya ya minimal ya kalian tahu lah golongan darah kalian apa. Terus juga kalian bisa kalau donor ya kan, kalian dapat reward apa, kayak sejenis ini loh, apa kayak kalian tuh udah ngedonor berapa kali terus dapat trofi apalah gitu. Kalau gue sih nggak gitu peduliin sama trofi itu ya kan. Gue yang penting ya udah jadwal gue donor, ya udah donor aja gitu teman-teman. Iya. Nah jadi buat kesempatan kali ini kita donornya di daerah Denpasar ya teman-teman ya, dekat Gatsu situ ya teman-teman ya. Jadi ini kita mau ke arah Jalan Teguh Umar nih teman-teman. Nah ini daerah sini rame banget ya kan, bisa kalian lihat sendiri tuh kanan kiri, toko-toko dan makanan segala macam ada di sini kan. Tuh ini macet sih daerah sini, soalnya ini daerah apa ya, pusat kotanya lah ya, pusat kotanya namanya Denpasar ya kan. Tuh ini jadi sekalian kita gua ajak kalian jalan-jalan ke arah Denpasar nih teman-teman. Tuh ini sekarang posisi kita jam berapa tuh, 11, setengah 12 siang teman-teman. Buset panas,
gila, ini panas banget. Nanti sebelum ini estimasi berapa menit lagi tuh? 9 kilo. 9 kilo ya sekitar, kalau kata map sih 20 menit sih teman-teman. Terus kelihatannya sih nggak ada macet ya di depan ya. Garisnya warna biru semua gitu. Tuh, ya udah. Kita enjoy aja teman-teman. Nah, ini kita di Simpang 5 nih. Iya, Simpang 5 nih teman-teman. Tuh. Woi. Dari segala macam penjuru ada kendaraan teman-teman. Ini kalau udah kebanyakan di ngelihat kendaraan padat kayak gini ya kan, rasanya udah pengen touring aja tuh, pengen jalan yang jauh, pengen ke daerah pegunungan gitu. Soalnya begah juga sih ngelihat macet-macet gini. Ada pusing dah. Jadi ini yang bikin gua doyan touring tuh ya sebenarnya karena situasi di kota ini ya kan. Ya kayak di rumah tuh banyakan lihat tembok ya kan, pusing ya, ngeliatin handphone. Ada pusing teman-teman. Apalagi kalau udah keluar macet ya kan. Makanya itu sih yang bikin gua doyan touring sih teman-teman. Ya siapa tahu buat kalian yang doyan touring ya kan, bisa jadi ada video gua kemarin beberapa lama yang lalu teman-teman, sekitar berapa minggu yang lalu ya, baru ya. Itu gua jalan-jalan ke Flores teman-teman. Gua ke Flores sama ke Sumba. Jadi gue kemarin tuh kemana ya? Ke Waingapu. Jadi Waingapu terus ke Emere, Labuan Bajo. Nah itu sama naik kapal Dharma Rucita teman. Asik tuh kapal tuh. Jadi buat kalian yang belum nonton video gue kemarin ke Sumba sama Flores, boleh ditonton teman-teman. Siapa tahu bisa menginspirasi kalian buat touring ya kan. Buat yang udah lagi vakum touring atau lagi nyari inspirasi buat touring kemana ya kan, siapa tahu video gue bisa menginspirasi kalian buat balik touring lagi dan dapat destinasi wisata yang oke buat touring teman-teman. Nah terus gue kemarin ke Bromo juga ya kan, ke Bromo, gue camping di Bromo. Boleh juga ditonton video gue kemarin teman-teman gitu. Nah ini kita nama jalannya apa ya? Gue nggak hafal nama jalan teman-teman. Tapi gue sering banget sih lewat sini. Nama jalannya gue nggak hafal, tapi kalau kata map katanya belok kanan nanti di Ponegoro teman-teman. Tuh ini situasinya nih di siang-siang nih. Panas. Oke, nanti kalau ada yang oke lagi gue lanjut lagi videonya teman-teman ya. Ya ini bentar lagi kita belok kanan di sini teman-teman. Ini kalau di kota nih ya kan, kecepatan rata-rata motor tuh masih bisa ya mungkin 30 km per jam ya. 30 lah rata-rata ya. Tapi kalau mobil itu udah nggak tahu dah tuh, mungkin sekitar 10 km per jam kali ya. Udah pelan banget tuh. Dan makin lama makin pelan karena kendaraan makin banyak ya kan teman-teman. Ini kita mau belok kiri belum dikasih nih. Nah ini kita belok kiri sini nih teman-teman. Jalan Udayana. Oke.
padat teman-teman. Nggak tahu kenapa tiba-tiba padat. Padahal siang bolong ya, orang-orang banyak yang lalu lalang tuh. Kayaknya banyak orang yang gabut juga kayak kita nih teman-teman. Iya 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 iya. Tuh sekalian gua ajak kalian jalan-jalan ke Denpasar nih teman-teman. Ini kalau sore asik sih. Jalan-jalan di Denpasar, apalagi kalau kalian ke daerah apa tuh, ada taman besar gitu di sana. Apa namanya? Oh ini kita kanan teman-teman. Aduh, aduh. Iya iya iya. Nah, kita nanti tapi nggak lewat sih. No, kalau banyak pohon-pohon gini enak nih. Astaga, adem, seger. Ya kalau kita lurus ke sana tuh, ya kan ada taman, kayak taman kota ya itu, Bajra Sadi, Renon. Weh di situ kalau sore-sore enak tuh, apa duduk-duduk atau main sama anak di situ teman-teman. Bisa nikmatin taman kota ya kan. Terus buat jogging atau olahraga di situ ya kan. Nah, itu asik teman-teman. Nah, kalau kita kebetulan pada kesempatan kali ini nggak lewat situ ya. Jadi ini kita lurus terus, kita gas terus. Ini masih 13 menit lagi. Masih berapa kilo? 5 kilo. Oke, udah dekat. Ya. Oke. Kita gas terus. Kalau jalan plong kayak gini terus kan enak ya. Woi, awas Pak. Tuh. Ini kondisi Pak, misi Pak. Waduh, ini si Bapak. Share. Oke. Nah, kalau kondisi bulan November nih ya, biasanya tuh bulan November udah mulai ber gitu kan, udah mulai hujan ya. Ini agak unik juga ya. Makin kesini musim hujannya makin diundur gitu teman-teman. Dan makin panas nih. Mungkin nanti tahun depan musim hujannya lebih lama juga berakhir ya. Mungkin kayak biasanya kan bulan apa ya, bulan April Maret gitu ya, Maret ya. Ini mungkin nanti ngelanjut kali ini. Tahu dah. Soalnya Novembernya masih panas teman-teman. Tapi ya kalau buat touring sih mendingan panas-panasan sih daripada hujan-hujanan. Ya kalau gue ya, kalau hujan ribet teman-teman, basah semua tuh. Kalau udah basah gitu kan bisa masuk angin, jadinya nanti kondisi badan jadi kurang fit gitu kan. Kalau panas kan tinggal minum ya kan. Kalau enggak basahin aja jaket biar adem. Iya. Macet. Nanti gue lanjut lagi teman-teman. Oke. Gas. Udah deket nih teman-teman. Tinggal 2,5 kilo lagi. Kita gas. Oke. Ini kita posisinya udah di Gatsu ya. Ini nanti kita ngelewatin mall apa namanya, Living World. Aduh. Apa udah lewat ya? Udah lewat. Oh enggak, masih depan teman-teman. Ya, ini kita ngelewatin mall Living World kayaknya nih. Oh iya benar. Ini salah satu mall yang ikon Living World nih, sebelah kiri ini teman-teman. Tuh. Tadi biasanya gua bawa anak gua ke situ buat main. Memang agak jauh sih, cuman di situ ada playground yang oke buat anak-anak kecil. Nah, jadi sekalian jalan-jalan sama keluarga situ dah.
Oke, gas. Ya, ya, ya. Udah sekilo lagi, udah mau nyampe. Ya, ini udah deket nih teman-teman. Misi-misi. Nah, kita belok kiri di sini. Balai Bahasa. Oke. Ini biasanya gue donornya di Rumah Sakit Sanglah. Nah, kalau yang kali ini gue perdana nih di sini teman-teman. Jadi infonya itu di mereka PMI ini udah pindah dari Rumah Sakit Sanglah ke sini teman-teman. Makanya nih perdana, jadi kita lihat aja nanti keseruannya kayak gimana nih. Ini ini belok kiri. Oke, palang merah Indonesia. Sini dia. Parkir di mana nih kita nih? Panas. Sini aja kali ya. Sini dah. Oke, nyampe teman-teman. Aduh, ya. Oke. Mana nih? Mbak, mau donor? Donornya di sebelah sana, Pak. Sebelah situ? Oke. Sorry. Ya. Ternyata sebelah sana, teman-teman. Halo. Mau donor? Isi form dulu. Isi form dulu. Kita isi form dulu. Saya ada kartu sebenarnya, tapi kartunya hilang. Sama ada kartu, ada juga yang kertas. Sisanya cuma segini, nggak ada nama saya, tapi ganti dompet soalnya waktu itu. Tapi data masih oke. Jadi ini kita udah isi data. Tinggal kita sebelah kanan. Tinggal kita ke kanan sini. Ya, oke. Oke. Kalau mbaknya dokter? Kan saya ada jurusan sendiri, namanya TBD, Teknologi Bank Darah, jadi khusus di ini. Jurusan apa tadi? TBD, Teknologi Bank Darah. Oh. Teknologi Bank Darah ada jurusannya, teman-teman. Terus pas namanya Nggak sakit. donornya sudah selesai. Oke, makasih. Ya, jadi teman-teman, tadi kita udah donor darah nih di PMI terdekat dari Jimbaran, teman-teman, jauh banget. Sejam kita kesini teman-teman, tapi nggak apa-apa. Kita udah donor darah, mudah-mudahan darah kita berguna buat banyak orang ya teman-teman ya. Nah, ini kita dapat oleh-oleh nih, snack-snack gitu, ada susu dan vitamin dan lain-lainnya teman-teman. Jadi sampai sini dulu video kita kali ini. Sekarang gue arah balik dulu, sama ada urusan gue dulu lah ya kan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe channel gue biar gue makin semangat nih bikin video-videonya teman-teman. Oke, sampai ketemu di video-video gue yang lainnya ya teman-teman. Tuh PMI. Oke, bye-bye.